merasa berbahagia ketika kita melihat pagi-pagi itu anak-anak berbondong-bondong ke sekolah. Ya, tapi yang kita lihat ketika perubahannya dari tahun ke tahun setelah ada intervensi program dan kita lihat mereka begitu gembira sekali harus ke sekolah. Anak senang, orang tua juga senang. Sekolah itu memang dia seperti ada satu pulau sendiri. Kalau pada musim hujan itu memang ternyata ya saya mau katakan tidak bisa sekolah. Sebagian besar anak ada di sebelah kali dan sebagian besar guru juga ada di sebelah kali. Jadi kami juga akhirnya senang bahwa satu waktu itu pemerintah sudah punya perhatian untuk membangun satu jembatan di situ. Baik, untuk pendidikan ini kalau berbicara berkaitan dengan itu penanganan ini kompleks sebenarnya. Sebenarnya bukan saja urusan pendidikan ini datang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi itu banyak. Saya tahu sepertinya itu harus dikeroyok dari berbagai sektor. Dari pemerintah dalam dinas menyediakan program beasiswa miskin. Kalau selain dari bantuan dari itu yang diterima yaitu dari Dagren, itu hibah Belanda. Nah, itu yang dikasih untuk kami sekolah itu yaitu satu gedung ini. Nah, di situ kalau dari bos itu per tahun itu tiap anak itu 397.000 kali per anak. Satu hal yang cukup membedakan dalam pelaksanaan program PNPM itu adalah jalinan kerjasama yang kita bentuk di bawah. Kita ambil contoh, kita mau bantu SD ini, lalu kita ke sana cari tahu apakah dinas PPO sudah bantu apanya. Mungkin dari dana BOS bantu ini, lalu mungkin dari DAK bantu ini. Nah, di mana ada celah yang belum bisa dibantu dari program itu, maka intervensi PNPM masuk mendukung. Kalau semua program benar-benar tidak masing-masing instansi tidak egosentris dan itu masuk satu kuali, maka melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi nanti utuh sehingga keberhasilan yang kita raih itu tuntas. Join antara PNPM generasi dengan pendidikan dan kesehatan itu tidak terjadi hanya di kabupaten, tetapi sudah dilakukan dari tingkat desa. Nah, kita ambil contoh, seandainya program ini sudah bantu kegiatan ini. Kalau tanpa dikoordinasikan, tumpang tindih bantunya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan persoalan. Saling mengisi. Ketika ada masalah di desa, misalnya terjadi tumpang tindih, maka kami akan diskusikan bagaimana supaya melepaskan tumpang tindih itu. Justru melalui program PNPM terjawab ini. Contohnya macam ini juga kan dari berapa ruang ini dari program PNPM. Memang selama ini dana pos sudah ada. Tapi dana BOS itu juga belum menjawab semua kebutuhan. Pakaian seragam siswa, bahkan ada beasiswa transportasi untuk siswa miskin. Dengan masuknya PNPM GSC ke Desa Susulaku, anak-anak itu punya semangat untuk pergi ke sekolah itu. Dia tidak melihat akibat kalau dia menyeberangi jembatan yang hanya rangka. Kalau jembatan sudah selesai, sekolah ini akan lebih meningkat karena kehadiran siswa tidak terlambat lagi. Dan untuk kegiatan proses belajar mengajar yang hari efektif yang kita sudah hitung dalam 1 tahun itu berarti terpenuhi. Tentu harapan kami ke depan ya kalau bisa pendidikan kami di sini mungkin lebih maju. Anak-anak kami bisa menjadi anak yang pintar, anak yang terampil, ya. Guru-gurunya juga menjadi guru yang terampil, juga guru yang pintar. Ya, kalau dia terampil dan pintar, ya tentu ya mungkin harapan-harapan kami bahwa hadirnya peralatan-peralatan canggih itu juga tidak membuat guru terkejut, tetapi mereka juga sudah bisa terampil untuk menggunakan dan mereka juga menjadi orang pintar. Kalau guru pintar berarti anak pintar ya masyarakatnya juga pasti maju. Ya.